Halo Aquarius, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Aquarius seperti biasa di sini udah ada beberapa buah kartu yang udah aku shuffle tadi ya. Jadi aku mau langsung aja cepet. Oke, Aquarius, di sini aku lihat kamu saat ini eh, pasrah ya. Jadi apapun yang terjadi terjadilah gitu ya. Jadi kamu sekarang aku lihat mungkin sedang dalam proses healing ya. Jadi sekarang kamu hanya ingin mengikuti kata hati kamu saja ya. Bagus Aquarius ya. Oke, Aquarius itu kan orangnya pintar ya, dan kamu juga kuat ya. Di sini kalau kamu sudah punya pasangan atau sudah menikah, pasangan kamu ini apa ya, aku lihat juga orangnya mungkin egonya tinggi ya, sangat tinggi malahan ya. Jadi dia apa ya, susah dibilangin gitu, nggak mau diajak kompromi. Entah dia itu cewek atau cowok, di sini dia nggak pernah mau mengalah gitu ya. Jadi kamu harus ikutin semua kata-katanya dia atau kemauan dia gitu. Jadi aku lihat di sini kamu berada dalam hubungan yang nggak balance ya. Jadi kalian ini sama-sama keras gitu ya. Jadi nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau saling mendengarkan. Jadi di sini mungkin kalian sudah menikah tapi rasanya tuh kayak jalan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, aku juga heran ya, kok bisa kalian itu menikah ya. Karena menikah itu kan berarti segala keputusan itu harus dipertimbangkan dua-duanya gitu ya, nggak bisa sendiri-sendiri mengambil keputusan gitu. Jadi kalian ini apa ya, aku lihat mungkin tinggal bersama tapi kayak ada tembok pemisah gitu ya. Maksudnya tembok, maksudnya cara berpikir kalian itu nggak sama gitu, nggak pernah mau sepaham ya. Oke, mungkin kalian itu menikah apa ya, pasti bukan karena cinta gitu ya, tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal ya. Ya, dan hubungan seperti itu nggak gampang ya, karena yang menikah karena sama-sama cinta aja kadang masih suka cekcok, beda pendapat, apalagi yang benar-benar menikahnya karena alasan lain gitu. Dan biasanya sih hubungan seperti ini nggak akan bertahan lama ya. Kenapa? Karena apa yang mau dipertahankan gitu ya, kalau cinta aja kalian nggak ada gitu. Oke, kalau kalian udah berpisah, kalau kalian sudah bercerai mungkin aku rasa itu yang terbaik ya, karena di sini memang kalian itu tidak cocok ya. Ya, memang tidak ada orang yang ingin berpisah, tapi satu hal yang paling penting dalam sebuah hubungan itu ya cinta itu ya. Jadi kalau cintanya aja udah nggak ada ya, mau gimana lagi gitu. Karena susah kalau misalnya kamu punya hubungan dengan seseorang tapi nggak sependapat gitu. Jadi ya kita hanya bisa pasrah ya. Di sini aku lihat juga kamu udah pasrah. Ya kalau misalnya memang harus berpisah ya udah gitu ya. Jadi kamu di sini hanya bisa pasrah, berdoa dan ya ambil pelajaran dari hubungan itu ya. Jadi pastikan betul-betul sebelum kamu seandainya nanti membuka hati untuk orang baru, kamu itu harus tahu betul ya dia itu siapa,
nama lengkapnya, karakter dan sifatnya gimana ya, tujuan dia tuh apa gitu. Supaya semuanya jelas ya, biar nanti kalau kalian menikah nggak kaget gitu ya. Kalau aku lihat sih di sini memang kalian ini pasangan muda gitu ya. Jadi bukan pasangan yang udah berapa belas tahun atau 20 tahun lebih gitu ya. Mungkin kalian baru menikah 1-2 tahun seperti itu ya, 3 tahun, 5 tahun. Jadi memang egonya masih sama-sama kuat gitu ya. Apalagi kalau menikahnya di umur yang belum cukup matang gitu ya. Tapi ya setidaknya kita tuh udah berusaha ya. Jadi gini teman-teman, soulmate itu bukan berarti saat kita menikah dengan seseorang, bukan berarti dia itu jodoh kamu gitu ya, soulmate kamu, beneran bukan gitu ya. Taunya seseorang itu soulmate kamu itu nanti, ya nanti setelah kalian itu menjalani hidup bersama ya, suka dan dukanya dilewati bersama, tantangan dan kebahagiaan juga sama-sama, sampai maut menjemput gitu ya. Jadi kalau masih sekarang-sekarang ini belum tentu gitu ya, karena bisa aja ada yang baru berapa tahun udah bercerai terus kawin lagi gitu ya. Jadi di sini kalau aku rasa sih memang masalah kalian itu mungkin karena komunikasi ya. Jadi komunikasi nggak bagus dan juga nggak saling mendengarkan pendapat masing-masing, isi hati masing-masing. Jadi itu yang membuat ada banyak masalah gitu ya, beda pendapat. Di sini memang pasangan kamu ini kayaknya dia hobi banget gitu ya. Maksudnya dia tuh suka banget memancing amarah kamu. Ya, agak susah kalau misalnya kamu itu menikah atau punya pasangan dengan orang yang eh, beda usia gitu. Misalnya kamu yang lebih muda atau dia yang lebih muda, itu cara berpikirnya sudah pasti nggak sama ya. Dan itu capek gitu ya. Kalau kita harus mengerti gitu, selalu aja kita yang mengerti, berusaha mengalah, dan orang ini tidak gitu. Capek, malu juga ya. Tapi ya sudahlah ya, lebih baik kamu move on ya, kamu healing, buat diri kamu tuh bahagia ya, karena kebahagiaan kamu itu sangat penting ya, karena nggak mungkin kamu bisa membuat orang lain bahagia kalau kamu sendiri itu nggak bahagia ya. Dan aku lihat saat ini kamu nggak mau lagi berhubungan dengan orang yang toksik ya, yang tidak membuat kamu bahagia, orang yang tidak mendukung kamu. Ya mungkin sekarang saatnya untuk kamu pergi ya. Bisa aja kamu healingnya jalan-jalan, traveling ya, menghibur diri ya, mungkin pergi ke salon, setidaknya relaksasi atau mancing bisa juga ya, pergi nge-gym. Jadi apa ya, di sini kamu harus bisa mengontrol perasaan kamu, cara berpikir kamu ya. Aku tahu Aquarius tuh orangnya pintar ya, jadi kamu pasti bisalah menghandle semua ini ya. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Jadi dengarkan kata hati kamu ya, apa yang kata hati kamu katakan, karena suara intuisi kamu tuh yang lebih tahu ya, apa yang terbaik untuk kamu Aquarius. Tapi entah kenapa di sini aku lihat setelah kamu healing, kamu pergi, ada yang tidak suka sama kamu ya. Jadi dia nggak suka kalau kamu tuh happy gitu ya. Atau di sini ada yang kesel kalau ngelihat kamu tuh lagi jalan-jalan, lagi belanja atau segala macam gitu. Dia sakit hatinya di situ.
Kenapa? Karena dia sendiri nggak bisa membuat dirinya itu bahagia. Jadi aku rasa dia juga orangnya agak licik gitu ya, tidak jujur dan selalu ingin menang sendiri, egois ya. Oke, untuk orang yang dealing dengan Aquarius, kalau kamu merasa ini bukan kamu, nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya, karena tidak semua Aquarius punya jalan cerita yang sama ya. Ada Aquarius yang dealing sama sesama Aquarius atau dengan Aries, Taurus, Scorpio, jadi beda-beda cerita ya. Oke, di sini dia ngerasa kamu itu kayaknya hanya pura-pura bahagia gitu, Aquarius. Jadi ya apa ya, bodo amat ya. Itu terserah dia, apapun yang dia katakan. Kalau dia sendiri nggak bahagia, kenapa dia mesti cemburu, kenapa mesti kesel dengan kamu gitu. Yang penting sekarang kamu itu udah bahagia ya. Aku lihat juga orang ini dia mungkin nggak bisa tanggung jawab dirinya sendiri gitu. Dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi saat kamu pergi ninggalin dia tuh marah banget gitu. Aku kasih contoh ya, misalnya dalam hubungan ini kamu itu yang kerja nyari nafkah ya. Di sini dia marah karena mungkin kamu nggak ngirimin dia duit, tapi malah kamu tuh jalan-jalan. Jadi di sini dia tuh ngerasa menderita dan itu semua gara-gara kamu, salah kamu gitu. Saat kamu pergi dia bodoh amat gitu, dia cuek. Tapi saat kamu bahagia di situ dia malah kesel, malah benci gitu. Jadi aneh juga. Dia nggak suka ngelihat kamu tuh bahagia, happy, sukses. Aneh banget. Tapi kamu orang yang dewasa ya, jadi itu salah dia sendiri gitu. Dia yang rugi. Kalau hidupnya bergantung sama kamu, kenapa dia harus angkuh gitu, cuek? Dia yang rugi karena di sini kamu udah move on ya, kamu udah punya tekad ingin memulai hidup yang baru di tahun 2022 nanti ya. Jadi di sini aku rasa Aquarius bilang selamat tinggal masa lalu ya. Oke, Aquarius, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye bye.